Oke guys, sebelum melanjutkan jangan lupa like dan komen, dan yang baru bergabung jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 25. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah keterkejutan, Zisan dengan hormat berkata, "Tuan, bagaimana dengan lebih dari 100.000 bawahan Zisan?" Tan Yun berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang mereka. Aku akan memiliki menara ruang dan waktu terbaik urutan ke-11 nanti, biarkan mereka memasuki latihan." "Yah, kamu bisa masuk dulu, dan aku akan menunggu Raja Bai Cheng mengirim menara itu. Juga, jika kamu melewati malapetaka, ingatlah untuk meninggalkan alam dewa elit dan melintasi malapetaka di luar kota tentara King Tian. Ketika kamu melintasi perampokan di luar kota tentara King Tian, pergi dan beritahu Dewa Raja Bai Cheng, biarkan dia mengirim seseorang untuk melindungimu." Mendengar itu, setelah semua orang menjawab, mereka memasuki menara dewa tertinggi tingkat 12 di halaman satu demi satu, datang ke menara yang berbeda, dan duduk bersila untuk berlatih. 1 jam kemudian, Raja Bai Cheng datang ke Jing Mansion, dan memberi Tan Yun 3 pagoda ruang waktu luar biasa urutan ke-11 yang cocok bagi banyak orang untuk berlatih di menara yang sama. Pada saat yang sama, dia juga memberi Tan Yun 9 juta giok ilahi yang luar biasa untuk membuka menara. Tan Yun dengan rasa terima kasih mengantar Raja Dewa Bai Cheng dan menyingkirkan 2 menara ruang dan waktu, hanya menyisakan 1 di halaman. Pagoda Dewa Duniawi tertinggi urutan ke-11 dibagi menjadi 7 lantai, dan setiap lantai dapat menampung 30.000 roh jahat ungu. Tan Yun membiarkan lebih dari 100.000 roh jahat ungu terbang keluar dari menara tinggi, dan terbang ke menara ruang waktu terbaik urutan ke-11. Ketika dia memberitahu roh jahat ungu sangat bersemangat di luar suatu hari, 180 tahun di menara. "Aku menantikan kemajuanmu secepat mungkin." Setelah Tan Yun memberikan suara penyemangat, dia melangkah ke lantai pertama menara dewa tingkat ke-12. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, "Akhirnya, aku bisa berlatih dengan tenang sekali." Tan Yun duduk bersila, menutup matanya dan berkonsentrasi, mengeluarkan buah suci yang besar sambil memurnikan, sambil dengan panik melahap roh langit dan bumi, mulai berlatih. Di atas kepala Tan Yun, roh langit dan bumi yang kaya berkumpul menjadi pusaran setinggi 10.000 kaki, bergegas ke tengah dahinya, mencapai kolam spiritual, berubah menjadi tetesan kekuatan dewa cair. Waktu berlalu, 25 juta tahun waktu di menara, janin suci keempat Hongmeng telah terkondensasi di kolam roh Tan Yun, yang berarti dia telah memasuki dewa suci kelas 4. Butuh 27 juta tahun lagi untuk memadatkan janin kelima Hongmeng, dan dipromosikan ke dewa suci kelas 5. Butuh 29 juta tahun untuk dipromosikan ke Dewa Suci kelas 6. Butuh 32 juta tahun untuk memasuki Dewa Suci kelas ke-7. Butuh 33 juta tahun untuk memasuki Dewa kelas 8. Pada akhirnya, butuh 55 juta tahun lagi, tidak hanya untuk dipromosikan ke kelas 9, tetapi juga untuk menyentuh penghalang Raja Suci kelas 1. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk seperti batu, tiba-tiba membuka matanya dan berkata pada dirinya sendiri, "Saya telah menghabiskan 201 juta tahun di menara, dan waktu di luar telah berlalu lebih dari 1850 tahun. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Su Bing dan yang lainnya." Segera, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya dan menyelimuti seluruh menara ruang waktu luar biasa tingkat 12. Tan Yun terkejut saat mengetahui bahwa 7 istrinya, Feng Qingcheng, Ziyan dan wanita lainnya, juga merupakan Raja Suci kelas 1. Di antara mereka, Shen Subing, Tuoba Yingying, Namong Yukin, Zhen Ji, Fang Ziqing, dan adik laki-laki kedua Wuxin dan sudah menjadi Raja Suci kelas 2. Adapun calon mertua Ouyang Duantian, Tian Lao, Huang Fuguchong dan lainnya berbeda dari yang ke-8 dan ke-9 Dewa Suci. Tan Yun tersenyum. Dia tahu bahwa mereka telah retret di Menara Suci selama ini, dan normal bagi mereka untuk berlarian di tingkat yang lebih rendah dari mereka. Setelah itu, Tan Yun mulai memeriksa ranah binatang. Ditemukan bahwa kera iblis,
singa naga emas, sudah menjadi Raja Binatang Suci kelas 3. Raja Beruang Naga Tianluo adalah binatang Raja Suci kelas 2, dan 7 raja lainnya, dan binatang suci Liger Xiaobai adalah binatang Raja Suci kelas 1. Tan Yun tersenyum puas. Ketika dia memeriksa Zishan, Patriark Roh Jahat Ungu, Tan Yun cukup terkejut, karena Zishan telah melangkah ke Raja Suci kelas 3 dari Dewa Suci kelas 9 sebelum retret. Dan Miao Qingluan telah memasuki binatang Raja Suci kelas 8 dari binatang Raja Suci kelas 4 sebelum retret. Apa yang membuat Tan Yun semakin senang adalah bahwa Xiao Longshe telah bangkit dari status binatang suci kelas 6 sebelum retret ke Raja Suci binatang suci kelas 6. Tan Yun tahu bahwa alasan kecepatan kultivasi Xiao Longshe begitu menakjubkan adalah karena wilayahnya jatuh sepenuhnya setelah terjebak dalam di jurang menelan dewa. Sebelum dia dipromosikan menjadi Supreme lagi, tidak ada perampokan sama sekali. Tidak perlu melewati malapetaka, cukup waktu, Ranah bisa terbang jauh-jauh. Maju menjadi Ranah Supreme lagi. Tan Yun menarik kembali kesadaran spiritualnya, memandang penuh harap ketika Xiao Lao dan Qingluan lebih tinggi. Inilah saatnya bagi saya untuk mengambil inisiatif untuk memulai jalan balas dendam. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun tidak segera meninggalkan menara untuk menyeberangi malapetaka. Dia pertama-tama harus melatih tubuh virtual Hongmeng urutan ke-23 dari tahap awal ke puncak dan kemudian melewati perampokan. Tan Yun masih duduk bersila, memejamkan mata, memasuki meditasi, dan sampai ke jantung Hongmeng di tengah alisnya. Tan Yun melangkah ke udara di jantung Hongmeng, seperti penguasa dunia ini, melihat ke bawah ke lautan luas cairan Dewa Hongmeng di bawah, berteriak, aku merindukan kekuatan yang kuat. Cairan surga Hongmeng, telan untukku. Tiba-tiba, helai cairan Dewa Hongmeng yang menyerupai naga seperti naga naik ke langit, berputar-putar di sekitar Tan Yun, memisahkan untaian cairan Dewa Hongmeng yang ramping, dan menggali ke dalam alis Tan Yun. Setelah cairan ilahi Hongmeng memasuki tubuh Tan Yun, ia mulai menelan seluruh tulang tubuh Tan Yun, organ dalam, meridian aneh, 8 saluran, dan semua organnya. Tan Yun duduk bersila, menggertakkan giginya. Dia menanggung siksaan yang berada di luar jangkauan manusia. Dia berkeringat seperti hujan, fitur wajahnya terdistorsi, dan matanya melotot, membuatnya terlihat sangat mengerikan. Di waktu menara, setelah Tan Yun menghabiskan 5 juta tahun yang sangat panjang, tulang, organ dalam, dan meridian aneh di tubuhnya yang ditelan oleh cairan Dewa Hongmeng mulai beregenerasi perlahan. Setelah 6 juta tahun lagi, Tan Yun akhirnya menyelesaikan pembentukan kembali, yang berarti dia telah menyelesaikan tahap puncak tubuh virtual Hongmeng urutan ke-23. Setelah dia berhasil melewati malapetaka, melangkah ke Raja Suci kelas 1, dia dapat mengembangkan tubuh Hongmeng Orde 24 yang lebih kuat, tubuh pertempuran Hongmeng. Saat dia mulai mengolah tubuh Hongmeng pertempuran, dia akan mendapatkan kekuatan supernatural baru, Hongmeng Battle Armor. Pada saat itu, armor pertempuran dapat ditumpangkan dengan armor Dewa Kematian, dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Setelah Tan Yun menyelesaikan kultivasinya pada tahap puncak dari tubuh pertempuran Hongmeng ke-24, dia bergabung dengan baju besi perang Hongmeng dan baju besi Dewa Kematian untuk membentuk baju besi Dewa Hongmeng yang sangat kuat. Berdengung. Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan nafas yang kuat memenuhi tubuhnya, membuat ruang di lantai pertama menara penuh dengan retakan spasial yang mengejutkan. Tan Yun perlahan bangkit, menyapu jubah ungu, melangkah keluar dari menara suci, muncul di halaman Jingfu, berubah menjadi sinar ungu, dan terbang menuju pintu keluar para dewa elit. Prajurit dewa yang menjaga pintu keluar menemukan bahwa itu adalah Tan Yun, dan Tan Yun tidak perlu mengeluarkan token untuk membuka gerbang dewa. Prajurit dewa buru-buru membuka gerbang dewa dan melihat Tan Yun pergi. Setelah Tan Yun terbang keluar dari alam roh elit, dia muncul di puncak Gunung Qingtian, tiba di istana para dewa, dan menemukan Raja Dewa Baicheng. Yuner, kamu datang tepat, Pak Tua, aku punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu. Sebelum Tan Yun dapat berbicara, Raja Baicheng berkata dengan ramah. Seseorang mengirim sesuatu. Apa? Tan Yun bingung. Itu Raja Suci Ginseng. Dewa Raja Baicheng tampak kaget dan berkata, tidak banyak, tepatnya 180. 180. Begitu banyak. Mata Tan Yun membelalak. Sebelumnya Tan Yun ingin memeras 100 dari mereka. Dan memberinya 3000 tahun,
dia masih tidak bisa mengeluarkannya. Siapakah yang dengan tulisan tangan sebesar itu bisa menghasilkan begitu banyak sekaligus? Tan Yun diam-diam berpikir, juga, aku membutuhkan ginseng Raja Suci, kecuali Raja Dewa Yuan, aku tidak memberitahu orang lain. Ketika Tan Yun memikirkan hal ini, dia tiba-tiba terbangun, dan matanya menunjukkan kebahagiaan. Dia menduga itu pasti dikirim oleh putrinya Sue Ying Tianxun. Yuner, Sue Ying Tianxun tidak datang. Dewa Raja Bai Cheng berkata, itu dikirim oleh Sue Ying Tianxun. Sambil berbicara, Dewa Raja Bai Cheng berkata dengan tidak percaya, Yuner, Sue Ying Tianxun benar-benar baik untukmu. Bahkan jika dia adalah Tianxun, jika dia ingin mengumpulkan 180 Raja Ginseng Suci, dia harus menggunakannya. Sebuah banyak kontak, jika tidak mungkin menemukan begitu banyak. Tan Yun tersenyum dan berkata, merupakan berkah bagi generasi muda untuk disukai oleh Tuan Sue Ying Tianxun. Setelah itu, Dewa Raja Bai Cheng tersenyum dan memberikan 180 ginseng kepada Tan Yun. Setelah Tan Yun menerima 150 ginseng, dia memberikan 30 ginseng kepada Dewa Raja Bai Cheng, yang 20 ginseng digunakan oleh cucunya, dan 10 ginseng sisanya dikirim ke Dewa Raja Bai Cheng untuk dikirim ke Mufeng kota militer memberi Suanyuanru. Kalau begitu aku berterima kasih padamu untuk cucu-cucuku. Dewa Raja Bai Cheng berkata sambil tersenyum, aku akan mengirim seseorang untuk mengirim 10 ginseng ke kota militer Mufeng untuk gadis di Ruer. Alasan mengapa Tan Yun memberi Suanyuanru 10 akar bukan karena dia pelit, tetapi karena Suanyuanru dipromosikan menjadi Raja Suci, dan hanya 3 ginseng yang dibutuhkan untuk berkultivasi menjadi Kaisar Suci kelas 1. Tapi Tan Yun meninggalkan 150 ginseng, tentu saja karena banyaknya orang di sekitarnya. Pada saat ini, Tan Yun bertanya, bagaimana Anda mencari besi meteorit dan pasir hisap emas angkasa sekarang? Dewa Raja Bai Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun beberapa dari 2 bahan pemurnian telah ditemukan, itu tidak cukup untuk menyempurnakan menara ruang dan waktu. Tan Yun tidak kecewa, dia tahu bahwa 2 bahan pemurnian yang bagus itu sangat langka. Hanya dalam waktu lebih dari 1900 tahun, tidak mudah menemukan beberapa. Nah, ini harus dilakukan perlahan, tidak terburu-buru, kata Tan Yun. Ya, setelah Raja Dewa Bai Cheng setuju, cincin dewa sering berkedip, dan berkas cahaya terbang keluar dari cincin dewa, berubah menjadi 30 menara dewa ruang waktu luar biasa urutan 11 di depan Tan Yun. Setiap menara dibagi menjadi 7 lantai, dan lantai pertama dapat menampung 30.000 orang untuk budidaya. Suatu hari di luar menara itu berusia 180 tahun. Terima kasih atas usia tuamu, generasi muda menara telah menerimanya, dan generasi muda akan mengembalikanmu untuk membeli batu giok menara di masa depan. Tan Yun membungkuk sedikit setelah menyingkirkan 30 menara. Hahaha, apa yang kamu ingin bayar kembali? Raja Dewa Bai Cheng tersenyum ramah, dalam hatiku, kamu adalah keluargaku. Dewa Raja Bai Cheng menepuk bahu Tan Yun, silakan, biarkan kamu pergi. Ya, Tan Yun tersenyum, Dewa Raja Bai Cheng baik pada dirinya sendiri, dan dia akan selalu mengingatnya. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi sinar ungu dan menghilang ke langit. Setelah 1 jam, dia terbang keluar dari kota Qingtian dan terbang menuju langit timur. 2 hari kemudian, Tan Yun melayang di langit di atas puncak tandus, bersiap untuk memulai perampokan itu. Boom! Saat Tan Yun memicu penghalang Raja Suci, tiba-tiba, langit di atas pegunungan dipenuhi hembusan angin kencang, guntur dan kilat, awan hitam mengepul, seperti pegunungan gelap, berkumpul di atas kepala Tan Yun. Dalam sekejap, langit di atas kepala Tan Yun, kehampaan dalam radius 400 juta sen, seluruhnya tertutup awan gelap. Aliran guntur yang menyilaukan menderu seperti naga raksasa melaju di antara awan gelap, dengan aura yang menakjubkan, dan guntur menderu memekakkan telinga seperti binatang raksasa. Tan Yun, berdiri di langit di bawah awan gelap, tidak sekecil debu. Raja Suci Hongmeng, aku sudah lama menunggumu. Tan Yun terbang dengan bangga tertiup angin, ayo. Berdengung. Ledakan. Langit runtuh dalam getaran, dan dengan suara keras, kesengsaraan guntur yang mengandung 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, dan nafas kematian puluhan ribu meter, keluar dari awan gelap dan membombardir Tan Yun. Ledakan.
Tan Yun terkejut, kesengsaraan guntur yang hebat runtuh dari kehampaan, dan Tan Yun tidak terluka. Boom, boom. Tan Yun terbang melintasi langit dan sepertinya membuat Tuhan kesal. Tiba-tiba, serangkaian kesengsaraan guntur yang semakin besar meledak dengan gila-gilaan dari awan gelap yang luas dan menelan Tan Yun. Adegan mengerikan seperti itu berlangsung selama sebulan penuh. Ketika perampokan guntur menghilang, awan gelap di langit melengkung ke samping dengan kecepatan tinggi, menghilang dalam lengkungan, memperlihatkan langit yang penuh bintang. Cahaya bulan yang terang, dengan lembut dilepaskan, menyelimuti dunia, dan menimpa Tan Yun. Di bawah sinar bulan, terlihat jelas bahwa Tan Yun memar di sekujur tubuhnya, dan sebagian tulang putih terlihat di dahi, lengan, dada, punggung, dan kakinya. Rambutnya acak-acakan, wajahnya yang pucat dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali. Dia langsung duduk bersila di udara, memejamkan mata dan berkonsentrasi. Dengan keberhasilan perampokan Tan Yun, 9 janin suci Hongmeng di kolam spiritualnya dengan cepat tumpang tindih dan membentuk janin suci Hongmeng dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, jiwa suci agung Hongmeng di kedalaman pikirannya juga telah menjadi jiwa Raja Suci Hongmeng yang lebih kuat dan lebih kuat. Ketika janin Raja Suci Hongmeng dan jiwa Raja Suci Hongmeng terbentuk, aura tirani melonjak keluar dari dalam Tan Yun, melepaskan kehampaan dalam radius 1.000.000 sen, hancur seperti cermin. Merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di tubuhnya, Tan Yun yakin bahwa dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Suci kelas 2. Sumber cahaya. Saat pertama kali memikirkan Tan Yun, sebuah bola cahaya dengan diameter 10.000 kaki dan nafas kehidupan yang kuat di bawah langit berbintang muncul di atas kepalanya. Lukanya sembuh dengan cepat, dan dalam sekejap mata, sembuh seperti biasa. Ketika sosok Tan Yun melintas, dia mengenakan jubah putih, berdiri di udara. Setelah itu, Tan Yun berubah menjadi sinar dan terbang menuju langit selatan. Ketika Tan Yun melangkah ke Raja Suci, kecepatan terbangnya meroket. Setelah hanya 1 hari, dia kembali ke kota tentara King Tian, dan setelah memasuki rumah Jing, alam dewa elit, Tan Yun membagikan ginseng Raja Suci kepada semua orang, meninggalkan 3 ginseng Raja Suci, terus memasuki lantai pertama pagoda dewa tingkat ke-12, dan mulai berlatih dalam retret. Waktu berlalu dengan cepat. Ketika Tan Yun menghabiskan 30 juta tahun di menara, dia merasakan penghalang dari Raja Suci kelas 2, dan mulai dengan panik melahap roh langit dan bumi, dan setelah memasuki kolam spiritual, dia berubah menjadi tetesan kekuatan dewa. Ketika kekuatan dewa penuh di kolam spiritual, kekuatan dewa mulai perlahan mengembun menjadi cairan Tan Yun. Setelah 3 juta tahun lagi, cairan Tan Yun benar-benar mengeras. Butuh Tan Yun 2 juta tahun lagi untuk memisahkan 3 jiwa dan 7 jiwa dari jiwa Raja Suci Hongmeng di kedalaman pikirannya. Tiba-tiba, Tan Yun yang kokoh membuka sepasang mata, dan tubuhnya berubah menjadi warna perunggu, yang berarti janin kedua Raja Suci Hongmeng berhasil dipadatkan. Tan Yun menghabiskan 35 juta tahun di menara dan dipromosikan ke tahap Raja Suci kelas 2. Tan Yun masih tidak berlatih tubuh tempur Hongmeng, tetapi memilih untuk terus retret dan berlari meningkatkan ranah.